Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Simulasi Proses Manufaktur Valve Engine menggunakan software ProModel, di mana tim ini terdiri dari saya sendiri, Hani Nurhalija, Yoga Adi Susetyo, dan Muhammad Dika Ridho, dengan dosen pengampu Insinyur Suhendra MT IPN. Selanjutnya, terdapat latar belakang di mana proses produksi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna, menurut Sofjan As-Sauri pada tahun 2016. Pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukan simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software ProModel. ProModel adalah teknologi simulasi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufacturing, logistik, dan operasi lainnya, baik yang baru maupun yang sudah ada. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software ProModel. Yang bertujuan pada tugas besar ini adalah memahami dan mempraktikkan cara mengaplikasikan software ProModel agar meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu, menurut Djahir dan Pratita pada tahun 2015. Apa itu simulasi? Menurut Lau dan Kelton, simulasi adalah penggunaan model matematis yang menggambarkan operasi sistem nyata untuk melakukan eksperimen guna menganalisis dan memperbaiki performa sistem tersebut. Lalu, apa itu model? Model adalah representasi dari sistem yang nyata yang digunakan dalam simulasi untuk memprediksi bagaimana sistem tersebut akan berperilaku di bawah berbagai kondisi, menurut Lau dan Kelton pada tahun 2000. Tipe simulasi diskrit adalah simulasi di mana perubahan pada sistem hanya terjadi pada titik-titik waktu tertentu, misalnya dalam simulasi antrian pelanggan di toko, sedangkan simulasi kontinu digunakan untuk memodelkan sistem yang berubah secara terus-menerus seiring waktu, seperti aliran air dalam pipa, menurut Lau and Clayton tahun 2000. Teori produktivitas. Kaoru Ishikawa, seorang ahli manajemen Jepang, memfokuskan pada produktivitas kualitas melalui manajemen kualitas total quality management (TQM). Ia berpendapat bahwa peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas produk dan proses secara berkesinambungan, menurut Ishikawa tahun 1985. Software ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis diskrit yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem atau proses dinamis, terutama di bidang manufaktur, logistik, layanan kesehatan, distribusi, dan berbagai industri lainnya. Software ini membantu dalam pemodelan operasi sistem nyata sehingga dapat dilakukan simulasi untuk memprediksi kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan mengevaluasi alternatif perbaikan sistem sebelum implementasi nyata. Nah, bisa kita lihat dari gambar simulasi ini, panah merah yang pertama pengiriman komponen dan raw material, conveyor, berlanjut ke mesin cutting, conveyor, machining, conveyor lagi, lalu quality control, conveyor, sampai ke pengiriman. Kita
langsung klik aplikasi ProModel, kemudian klik OK, kemudian klik File, klik New, kemudian Browse, kita klik Sampel, kemudian kita cari Student, lalu klik Open dan tekan OK. Kita cari Build, kemudian Location, tambahkan Pickup untuk bagian raw material, kemudian tambahkan Conveyor, tambahkan mesin cutting, tambah Conveyor lagi, kemudian tambahkan gambar untuk machining line, kita tambahkan Conveyor, kemudian tambahkan bagian quality control dengan meja inspeksi, tambahkan Conveyor lagi, kemudian tambahkan kontainer untuk delivery. Setelah itu kita sesuaikan dan hilangkan checklist new. Kita tambahkan part pada raw material, dan tambahkan forklift. Kemudian pada mesin cutting kita edit posisinya, kemudian tambahkan operator, dan bagian machining kita tambahkan operator juga. Dan tambahkan box sebagai pemanis. Kemudian pada line QC kita tambahkan operator juga. Kita tambahkan part lainnya, dan sesuaikan untuk part yang akan ditambahkan. Klik dulu bagian line tersebut. Kita tambahkan forklift pada delivery, kemudian pada gambar pickup kita ganti nama dengan raw material, dan conveyor selanjutnya kita tulis masuk line mesin cutting, kemudian pada mesin cutting kita tulis mesin cutting. Untuk conveyor selanjutnya kita tulis masuk machining. Pada bagian machining kita tulis machining line, dan conveyor selanjutnya kita tambahkan masuk QC. Bagian QC kita tulis quality control,
convernya kita tambahkan shipment, dan pada bagian truk kontainer kita ganti dengan delivery. Kemudian kita tambahkan counter pada setiap line. Pada line machining juga. Kemudian pada quality control kita juga tambahkan. Kemudian tambah teks. Kemudian untuk raw material kita ganti 100, mesin cutting 10, mesin machining 1, machining line 40, pada masuk QC 1, quality control 40, shipment 1, dan delivery 400. Kemudian klik void, klik entities, kita tambahkan gambar gear sebagai part yang akan kita gunakan, kemudian box, lalu di bagian gear kita ganti dengan valve. Kita klik arrival, raw material, kemudian build lagi, proses dari raw material menuju conveyor, dari conveyor masuk menuju ke mesin cutting ke conveyor ke machining line, dan machining line ke conveyor. Selanjutnya kita ganti output menjadi box. Kemudian dari conveyor kita tarik ke quality control, kemudian ke conveyor lagi, kemudian klik ke delivery, dari delivery ke route to exit. Kita masukkan programnya. Untuk raw material white 2 menit. Kemudian mesin cutting white and 1,05, machining line white and 3,1, quality control kita white 2, delivery white and
120,5. Kemudian move logicnya kita tulis move for 3 minutes. Untuk masuk machining kita tulis move for 3 minutes. Kemudian masuk QC, klik move for 3 minutes. Shipment kita tulis move for 10 menit. Kemudian kita simulasi. Pada run kita tulis 10 lalu oke. Kemudian simulasi, klik save and run. Kita ganti nama, save. Kemudian beginilah proses dari pembuatan valve. Klik yes. Dan ini adalah hasil dari proses pembuatan valve. Hasil dan pembahasan berisikan data produksi yaitu general item, capacity, operation, dan move-in logic. Yang pertama, raw material memiliki kapasitas 100 dan operation wait 2 menit. Kemudian masuk mesin cutting memiliki kapasitas 1 dan move-in logic move for 3 menit. Mesin cutting memiliki kapasitas 10, nilai operasi wait and 1,05 menit. Masuk machining memiliki kapasitas 1 dan move-in logic move for 3 menit. Dan machining line memiliki kapasitas 5, nilai operasi wait and 5,1 menit. Kemudian masuk QC memiliki kapasitas 1 dan move-in logic move for 3 menit. Kemudian quality control memiliki kapasitas 40 dan nilai operasi wait 2 menit. Kemudian untuk shipment memiliki kapasitas 1 dan move-in logic move for 10 menit. Dan terakhir delivery memiliki kapasitas 400 dan nilai operasi wait and 120,5. Kesimpulan, dari simulasi promodel yang telah kita lakukan terjadi bottleneck pada production machining dikarenakan kurangnya kapasitas dan tidak memenuhi target planning harian. Kemudian kami melakukan improvement dengan menaikkan kapasitas pada proses di line machining agar memenuhi target planning harian. Dan sarannya, pastikan kenaikan kapasitas mesin benar-benar efektif dan dapat meningkatkan output produksi. Apakah penambahan kapasitas yang diusulkan telah berhasil mengurangi bottleneck dan memenuhi target harian?